Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Bukti tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. Sebagian besar prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor. Penemuan 7 buah prasasti itu didasarkan pada lokasi penemuannya. Yang pertama, prasasti Ciaruten yang ditemukan di desa Ciaruten. Prasasti ini terdapat telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten berisi Vikran Tasya Vanipateh, Sri Mata Purnavarmana, Tarumanagarendrasya, dan Visto Riva Badarvayan, yang artinya, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu sang pemelihara. Yang kedua, ada prasasti kebun kopi yang ditemukan di kebun kopi Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti ini adalah tulisan-tulisan pelawat dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimatnya yaitu Jaya Visalasya Tarumendrasya Hastina Waita Basya Vibadikam Padatpayam, yang artinya, di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airavata, yang berarti gajah yang sangat kuat. Yang ketiga ada prasasti jambu. Prasasti jambu ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasit, Koleyangkang, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara, baginda termasyur, gagah dan berani, jujur dan setia dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, prasasti Cidang Hyang atau prasasti Lebak. Prasasti Cidang Hyang ini ditemukan di tepi Sungai Cidang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini yaitu mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang kelima, ada prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Tapi sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli. Yang keenam, ada prasasti yang senasib dengan prasasti Pasir Awi, yaitu prasasti Muara Ciaruten. Ditemukan di tepi Sungai Cisadane. Terakhir, yang menarik itu adalah prasasti Tugu, yang menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu telah bertahta selama 22 tahun. Dan prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km. Aliran air itu diberi nama aliran air Gomati, yang dibangun hanya dalam waktu 21 hari. 12 Raja Tarumanegara. Yang pertama, Jaya Singawarman 358-382 Masehi, pendiri dan Raja pertama Tarumanegara. Ia berasal dari India. 2. Dharmayawarman 382-395 Masehi, putra dan penerus Jaya Singawarman. 3. Purnawarman 395-434 Masehi, cucu Jaya Singawarman. Masa kekuasaannya merupakan puncak kejayaan Tarumanegara. Ia membangun ibu kota baru bernama Sundapura. 4. Wisnuwarman 434-455 Masehi, Indrawarman 455-515 Masehi, Candrawarman 515-535 Masehi, Suryawarman 535-561 Masehi, Kertawarman 560-628 Masehi, Sundawarman 628-639 Masehi, Hariwangsawarman 639-640 Masehi, Nagajayawarman 640-666, Linggawarman 666-669 Masehi, Raja terakhir Tarumanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan meliputi bagian barat Pulau Jawa. Diambil dari prasasti yang ditemukan. Masyarakat Tarumanegara berpusat pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini didukung oleh usaha pembuatan saluran air pada masa Purnawarman.
aktivitas perekonomian yang diyakini Tarumanegara yaitu perdagangan, pertanian, pertambangan, peternakan, hingga pelayaran. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat. Kehidupan sosial dalam kerajaan ini dipenuhi dengan banyak misteri yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju pada masanya dan memiliki kegiatan perdagangan yang sangat aktif. Kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. 1. Adanya kelas sosial. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. 2. Kaum Brahmana dianggap penting dalam memimpin upacara-upacara ritual di dalam Kerajaan Tarumanegara. 3. Perdagangan yang aktif. Pada masa itu, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Namun, ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa Kerajaan Tarumanegara juga terlibat dalam perdagangan budak. 4. Diperkirakan bahwa kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara merupakan kombinasi dari agama Hindu dan Buddha. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkuasa antara 395 Masehi sampai 434 Masehi dengan ditemukan 7 prasasti. Punawarman juga membangun ibu kota kerajaan yang dekat dengan pantai pada tahun 397 Masehi. Raja Punawarman juga berhasil melakukan penanganan banjir dan membuat sungai Gomati sepanjang 12 km. Masa peruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman yang memerintah pada tahun 666 sampai 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara pecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan menantunya bernama Tarusbawa dan Kerajaan Galuh di bawah Pretikandayun.